Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Alhamdulillah kita kembali bisa hadir pada acara rutin kita yang pada sore hari ini. Salawat serta salam kita senantiasa saling anjurkan pada baginda kita, baginda Muhammad Sallallahu Alaihi yang kita nantikan syafaatnya juga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Uh, untuk dimensi sore hari ini, kita melanjutkan materi sebelumnya yaitu tentang Q yang kali ini judulnya adalah Sorry for yourself, I can make you happy, but I will karya dari Abu Syah. Dan sebelumnya aku kenal Abu Syahrin itu kelas 12 akhir itu aku juga belum sempat beli bukunya tapi ngikutin terus setiap beliau terbit buku baru mungkin aku sering baca review dari bukunya dan quotes-quotes dari buku beliau. Oke, Oke, sebelum kita masuk materi, apa sih impian kamu waktu kecil? Ya, 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 biasanya kecil kalau ditanyain cita-citanya apa, paling banyak jadi dokter, jadi guru, jadi polisi, ya jadi astronot mungkin. Ada juga. Ya, tapi disuruh pondok nggak mau enggak. Tapi dari lagu ini yaitu maaf diri kecilku bisa membuat bahagia. Tapi aku ingin seperti diri kita yang sekarang untuk diri kita yang lebih kecil, untuk kita yang dahulu yang masih muda akan lebih kecil. Dan judulnya itu kita menggambarkan tentang perjalanan hidup seseorang, yaitu dari timbulnya rasa bersalah, kemudian hadir kesadaran, hingga penerimaan dan harapan baru. Buku ini bagaikan pelukan hangat bagi insight yang ada di dalam diri kita tentang kita yang sudah dewasa, namun seperti yang di slide sebelumnya tadi, mungkin dulu waktu kecil kita punya impiannya apa, tapi sekarang kita jadinya apa gitu. Nah, untuk slide hari ini, yang kami soroti ada 4 pokok pembahasan yang merupakan perjalanan lorong waktu. Jadi kami itu bilang buku ini merupakan sebuah perjalanan lorong waktu. Makanya di covernya itu digambarkan sebuah pintu di mana kita bisa melihat diri kita di masa lalu dan juga di masa depan. Gambarannya. Nah, yang pertama itu ada usia 19 menuju 20, usia 20-an, usia 30-an, dan usia 40-an. Yang pertama yaitu usia 19 menuju 20, di mana ini merupakan masa transisi remaja menuju dewasa. Di sini pasti buat teman-teman yang ada di usia ini sering ngerasa kehilangan arah, teman, dan rasa percaya diri. Karena kita sering membandingkan pencapaian kita terhadap teman-teman sebaya kita, sehingga kadang kita merasa kepercayaan kita belum bertumbuh, kita belum berkembang, sedangkan orang itu sudah banyak perubahannya. Di masa inilah kita mendapat banyak tantangan
dan kemudian kita merasa terjebak pada pilihan yang salah. Jadi kita merasa kayak apa aku salah pilih ya. Jadi di situ kemudian timbul rasa menyesal dan berharap waktu bisa diulang. Di sini kita berpikir kalau seandainya dulu aku nggak pilih ini, apakah aku bisa jadi lebih baik? Dan kemudian nantinya setelah kita menjalani pilihan yang tadinya kita anggap salah, kita akan mulai berdamai dengan keadaan. Di usia ini juga kita merasa kayak kita ini udah bukan remaja, bukan anak kecil lagi, tapi kita juga belum dewasa. Jadi benar-benar masa transisi, di mana kita masih ngerasa kadang kan kalau ngeliat anak SMP, oh ternyata 2009 udah macam apa? Perasaan kita kayaknya baru lulus. Kita ngerasa kalau kita tuh masih kecil, tapi sebenarnya kita tuh udah beranjak dewasa. Dan di sini penulis secara tegas mengenang bahwa seringkali kita merasa telah mengecewakan versi muda dari diri kita sendiri karena kegagalan, karena pilihan hidup yang berbeda dari impian masa lalu. Kayak di awal tadi kamu bilang, karena kita merasa salah pilih, karena kayak aku mungkin dulu aku waktu kecil pengen jadi astronot, terus aku juga sukanya sama alam bersama ngerasa asa, tapi semakin kesini ngerasa kayak hal itu tuh gak realistis buat aku. Jadi um, di sini buku ini mengajarkan bahwa karena kita merasa kalau kita tuh ngecewain masa kecil kita, anak kecil kita bahwa kok kamu nggak mewujudkan impian aku sih gitu. Seakan-akan seperti itu padahal um, kegagalan atau pilihan yang kita pilih itu adalah suatu pertimbangan yang realistis bagi kita di masa sekarang. Nah, di sini juga ada dalam ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 216 yaitu yang artinya tapi bisa jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah melarang kamu mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Mungkin aku di sini sedikit cerita aja kalau aku masuk jurusan aku saat ini di biologi. Aku dulu merasa salah jurusan, terus kurang semangat buat kuliah, tapi setelah menjalani satu semester, itu aku ngerasa kayak ternyata rencana Allah itu indah. Karena di situ aku bukan cuma belajar tentang ilmu-ilmu duniawi, tapi secara nggak langsung kita tuh disangkut pautin bahwa kekuasaan Allah itu sungguh besar tuh dari situ. Dia merasa kayak mungkin ini adalah yang terbaik dan ini bukan salah pilihan tapi pilihan yang benar tapi aku merasa benar. Nah, terus juga untuk di usia kita, kita itu sering sibuk, terlalu sibuk ingin cepat, tapi kita lupa bahwa yang penting itu apa. Kita kan sering melihat teman-teman saudara kita udah punya banyak pencapaian, mungkin udah menang lomba sana sini, udah bisa kerja sendiri atau udah bisa hidup mandiri, sedangkan kita sendiri belum sampai di titik itu. Karena kita sering membanding-bandingkan hidup kita tersebut, kita sampai lupa bahwa sesuatu itu nggak harus cepat, tapi harus tepat. Mungkin belum saatnya sekarang, karena ada hal yang mungkin kita nggak tahu, tapi di situ kembali lagi ke Al-Baqarah tadi bahwa Allah itu lebih tahu dan Allah lebih um, lebih memberikan apa yang kita butuhkan bukan apa yang kita inginkan. Lanjut ke usia 20-an, yaitu masa pencarian jati diri dan krisis hidup di awal. Di usia 20-an ini kita seringkali
dihadapkan dengan harapan dan realita. Jadi seakan-akan eh, hidup di usia 20-an itu hidup di antara harapan dan realita, dan di mana di situ karakter terbentuk. Di usia 20 ini kadang kita merasa takut untuk memulai mimpi baru atau ingin merencanakan sesuatu. Tapi di sisi lain, kita harus realistis adalah apa yang sedang kita lakuin sekarang. Jadi dalam buku ini, buku itu bilang bahwa kita harus takut untuk bermimpi, walaupun kita udah ada di usia ini. Kita nggak boleh takut untuk bermimpi, asalkan dalam mimpi tersebut kita tetap menciptakan untuk sama. Artinya kita tidak berpacu pada satu mimpi, tapi kita juga yakin bahwa kalau mimpi itu tidak terwujud, berarti ada baik lagi. Dan di buku ini juga tertulis di akhir usia 20-an ini kita akan mulai berhenti mengejar validasi dan mulai mencintai diri sendiri. Karena semakin dewasa, semakin banyak hal yang cobaan-cobaan yang sudah kita cobai. Jadi kita udah capek ya untuk mengejar validasi dan berhenti untuk mulai mencintai diri sendiri dan mensyukuri apa yang ada di kehidupan kita. Ya, quotes buat kakak-kakak yang di usia 20-an, mungkin berhentilah untuk melebihi ekspektasi semua orang, karena kita bisa kehilangan diri sendiri dan mulailah untuk mencintai diri sendiri dan hargailah perjalananmu. Oke, lanjut ke usia 30-an. Jadi di usia ini menunjukkan almati penerimaan dan kedewasaan emosional. Di usia 30-an ini kita masa yang lebih tenang, bukan karena hidup tanpa masalah, namun karena sudah berdamai dengan kehidupan. Karena di usia 20 tadi kita sudah melalui banyak hal kita belajar, di usia 30 ini kita sudah mulai menerima bahwa yang hidup seperti ini, dan kita hidup bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri dan untuk beribadah. Kemudian di sini juga kita belajar memahami bahwa bahagia itu bukan tentang satu pencapaian, tapi tentang penerimaan. Walaupun sebesar apapun pencapaian kita, kalau kita nggak bersyukur, itu kita tidak akan pernah merasakan yang namanya bahagia. Jadi di usia 30 ini, kita sudah mulai menerima karena kita sudah ada di fase kedewasaan emosional. Dan ini jadi aku mengutip salah satu teori yang relate buat usia 30-an, yaitu the four burns theory. Aku ingin jelasin, jadi di teori ini itu ada empat kompor yang itu ada family, ada keluarga, ada friend, work, dan health. Jadi di kompor ini gasnya itu cuma satu, yaitu diri kita. Artinya energi dalam diri kita itu terbatas, yaitu dinamakan gas ini. Nah, dengan energi kita yang terbatas ini, gimana caranya kita menjaga agar keempat api ini bisa menyala? Nah, tapi menurut teori ini, untuk menjadi sukses, kamu harus mematikan satu dari empat lampu.
Tapi untuk menjadi sangat sukses, kamu harus mematikan dua. Dimana artinya kita tuh bisa dalam punya semuanya, tapi kita tidak bisa maksimal dalam segala hal secara bersamaan. Jadi menurut David Sedaris ini, si pencetus dari teori ini, pencetus teori ini, kalau kita mau jadi sukses, misalnya kita mau kerjaan atau karir kita sukses, berarti kan kita mimpi di sini lebih besar nyalanya. Nah, kita harus mematikan salah satu dari tiga yang lain. Tapi kalau kita mau jadi sangat sukses, kita harus pilih di antara empat ini, mana dua yang kita ingin menyala dan mana dua yang kita matikan. Nah, terus makanya banyak kejadian yang kita temuin ya, dia orang kaya, dia orang terkenal, tapi sakit-sakitan, atau dia karirnya bagus, dia sehat, tapi keluarganya berantakan, atau dia mungkin pintar, terkenal, tapi nggak punya teman. Dan itu dijelasin di teori ini. Kalau kita itu tidak bisa memiliki semuanya secara maksimal, tapi kalau kita mau memiliki semuanya, ya bisa aja. Tapi ya biasa-biasa aja, kami artinya sedang-sedang semua gitu. Jadi tidak ada yang menonjol, tapi semua itu tergantung dari masing-masing pilihan setiap orang. Apakah mau mempertahankan keempat-empatnya atau ingin menyalahkan dua hal satunya aja. Tuh. Nah, dari teori ini poinnya adalah kita harus memilih prioritas karena tidak semua aspek dalam hidup itu bisa sempurna sekaligus. Kadang redup di satu sisi adalah bagian dari bertumbuh di sisi lain. Jadi mungkin kalau kita merasa kurang sempurna dalam satu sisi, bisa jadi itu merupakan karena kita lagi berproses bertumbuh di sisi yang lain. Kuncinya itu bukan mematikan, tetapi mengatur nyala. Nah, yang aku bilang tadi, kalau kita bisa menyeimbangkan keempat kompor tadi tanpa mematikan salah satu apinya, jadi kita bisa dikatakan menjalankan hidup yang secukupnya dan seimbang. Di sini udah aku kasih poin bahwa untuk mahasiswa yang usia 18 sampai 20 tahun, mungkin kita bisa berfokus di pendidikan itu fokus di kampus dan pengembangan diri. Dan usia bawah itu fokus pada olahraga dan karir yang stabil. Untuk usia bawah, fokus pada kesehatan dan keluarga. Tapi kembali lagi bahwa semua itu tergantung pilihan dari orang masing-masing. Nah, di sini lanjut ke usia 40-an. Di mana di usia 40-an ini merupakan masa kedewasaan penuh dan memahami makna hidup. Di sini disebutkan oleh penulis bahwa hidup bukan untuk membuktikan, tapi untuk mensyukuri apa yang sudah ada. Kalau di usia 30 tadi, kita mulai menerima apa yang kita jalani dalam hidup. Di usia 40, kita benar-benar menerima dan mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Jadi di usia 40 ini disebutkan oleh Al-Kanabi bahwa usia 40 ini merupakan usia yang matang. Makanya dalam buku ini cuma sampai usia 40 aja. Karena menurut beliau usia 40 itu udah benar-benar tinggal jalan aja. Karena kita harus memikirkan masa depan atau masa lalu. Jadi benar-benar adalah di fase memikirkan dan memahami hidup yang sebenarnya. Di sini juga makna dalam hal kecil. Menikmati berkumpul dengan keluarga, bekerja, kemudian mungkin kalau yang udah punya anak cucu mungkin sini juga aku mengutip quote dari Carl Jung, hidup yang sebenarnya dimulai pada usia 40. Tahun pertama itu hanyalah penelitian dan pengembangan.
Jadi dari kelas ini bisa dibilang kalau usia dari 1 sampai 40 itu kita cuma simulasi, kita cuma penelitian. Jadi kayak gimana sih hidup itu, apa aja sih eh, cobaan-cobaan yang dicobain, tantangan apa aja gitu. Nah, setelah 40 itu kita udah tahu semuanya, kita udah punya pengalaman dan inilah hidup yang sebenarnya atau hidup yang benar-benar menerima itu dimulai. Makanya juga dalam Islam, eh, mungkin bisa dikatakan kalau salah, Rasulullah SAW juga meninggal pada usia 40. Karena usia 40 ini benar-benar usia yang matang dalam sebuah kehidupan. Nah, kesimpulannya dari materi hari ini yang pertama, ini manusia sendiri. Dari usia 1, 2, 3, dan 5 dan seterusnya, usia kecil, remaja, dewasa, itu punya dan punya masanya sendiri. Jadi mungkin kita tidak perlu mengkhawatirkan karena apa yang dulu pernah kita lakukan gitu. Mungkin tapi hanya sebagai refleksi, sebagai referensi kalau pengalaman itu kalau baik ya kita ulangi, kalau buruk ya jangan sampai diulangi lagi. Kemudian diri yang dulu dan sekarang bukanlah musuh tapi sahabat. Jadi dari saat kita kecil, tumbuh hingga remaja, hingga dewasa, kita tuh tidak pernah berubah sebenarnya. Kita tidak pernah berubah, kita tetap kita, tapi yang berubah adalah bagaimana cara kita memandang kehidupan. Mungkin kalau waktu kecil kita memandang kehidupan tuh sesuatu yang seru, sesuatu yang ingin dicobain semuanya, pengen cepet-cepet besar. Waktu remaja kita udah mulai ngerasa berat, mulai ngerasa ada hal-hal yang harus dipikirin, dan di saat dewasa kita ada di fase merindukan masa-masa kecil kita. Jadi kita pengen jadi anak kecil lagi rasanya. Yang ketiga, hidup tidak harus sempurna untuk berarti. Di sini maknanya dalam karena dalam hidup itu kita tidak harus membuktikan kepada siapapun, tapi kita harus membuktikan pada diri kita sendiri dan kepada Allah Sang Pencipta bahwa kita hidup itu berguna, bermanfaat gitu. Maka jadi nggak apa misalnya kita nggak ada di posisi yang sama kayak teman-teman sebaya kita. Misalnya eh, kita diibaratkan hidup ini diibaratkan kayak di daerah lomba lari gitu. Setiap orang pasti punya start yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kalau kita lihat teman kita udah di depan, belum tentu nanti dia lebih duluan. Makanya dalam hidup kita nggak perlu membanding-bandingkan jalan kita dengan jalan orang, karena kita punya start yang berbeda dan kita juga punya finish yang berbeda. Nah, kemudian di buku ini juga mengucapkan terima kasih untuk versi diriku yang dulu, karena tanpamu aku tak akan jadi aku yang ada ini. Mungkin untuk kecil saja kita pernah mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan ataupun hal-hal yang membuat kita merasa sedih, tapi percayalah kalau itu merupakan jalan yang harus kita jalanin untuk sampai di titik saat ini. Kalau misalnya kita nggak melewati jalan itu, belum tentu kita bisa sampai di tempat kita sekarang. Jadi, aku juga ngambil salah satu lirik dari Tulus yaitu beri hati pada setiap kerja kerasmu, karya-karyamu. Karena mungkin kali ini lahirlah karyamu. Jadi buat teman-teman, kakak-kakak, ataupun saudara, setiap apapun yang kita lakuin, apapun yang kita niatkan, jangan lupa untuk menghadirkan hati yang tulus di dalam setiap apa yang kita kerjakan. Karena dengan eh, niat tadi, dengan hati yang tulus tadi,
apapun yang kita rasakan itu akan terasa ringan gitu. Jadi kita nggak akan mengeluh gitu. Kenapa ya aku banyak banget? Kenapa ya aku belum bisa kayak dulu temanku? Kenapa ya aku belum bisa beliin mobil buat aku gitu? It's okay karena setiap orang itu punya passionnya masing-masing. Jadi kalau kalian misalnya nggak ngerasa hebat di salah satu bidang, pasti kalian akan hebat di bidang lain. Jadi jangan pernah membandingkan passion kita pada passion orang, karena tidak akan pernah sama. Kalau kita ngaca juga, kan yang pasti ada di dalam kaca itu adalah bayangan kita, bukan bayangan orang. Kan? Ya, mungkin buat yang penasaran nanti boleh cari tulis judulnya Maha Kalian. Ini keren banget dari lirik awal sampai lirik akhir itu sangat menyentuh dan sangat keren. Kak tulis keren. Oke, oke, oke. Terima kasih untuk materi yang sangat singkat ini. Mungkin aku mau buka sisi diskusi buat teman-teman yang berdiskusi bisa. Ada yang mau bertanya atau dari pengalaman pengalaman. Oke. Ya, pastinya kan nggak semua orang itu punya pikiran apa ya? Oh, ya dalam ada pikiran usia 19 tahunnya. Pasti kayak orang kuliah itu jadi orang mahasiswa. Tapi di usia 19, dia karena dia harus dengan keadaan dia tidak bisa dia paling sudah berpengalaman dunia sudah dunia ya karena terbelakang yang mereka punya itu ya. Oke, baik. Jauh ini. Jadi kalau aku baca dari buku ini, uh, kalau itu nggak secara spesifik ngasih tahu caranya tuh gini gini gini, tipsnya tuh gini gini gini, tapi bisa kita ambil dari beberapa quotes beliau itu berkali-kali mengatakan bahwa proses self healing atau penerimaan diri sendiri itu dimulai ketika kita benar-benar mengenali
kelebihan dan kekurangan diri kita. Nah, mungkin dari situ uh, kita bisa mulai berdamai dengan ini. Itu juga Allah kita yang itu tidak perlu menyesali kita mengambil jalan itu. Maka kita mengambil jalan yang terang. Misalnya ada yang kuliah, ada yang kerja, atau ada yang jalan. Kita mengambil penyesalan. Tapi kita menjalani, kita menjalani yang sudah kita beri dengan ikan benar, sehingga kita tidak menjalani kita benar-benar bisa mengalami kehidupan. Ada di mana sebelumnya dan kalau juga untuk membantu udah pernah kali ngomong sama beberapa orang. Nah, kalau karena itu nggak ada di kuliah. Ternyata setelah aku beberapa jadi mulai dari lah dari biologi. Diskusi perempuan itu anaknya dia punya dia punya tapi ini mungkin semua dia saya dia dia di situ sekarang nggak melihat dia itu menyesali pilihan dia yang dari negara itu maksudnya dia nggak menyesali pilihannya bahkan pilihan manusia sekarang itu dia bisa tumbuh lebih baik dia masih di sebenarnya desa ini ini sangat dekat di provinsi dari jadi dari situ aku mengerti bahwa kalau kita tadi di makanya kayak seperti kita juga bisa tapi kita tidak tahu bahwa di yang itu di bidang kita itu ada hal baik lainnya yang bisa terlakukan. Jadi mungkin jawabannya ya tergantung pada masing-masing orangnya. Karena ada orang yang bisa menerima dengan cepat, atau ada orang yang butuh waktu lama buat memahami kalau apa yang orang berbeda itu memang cepat gitu ya. Nggak masalah. Jadi karena suatu proses yang menjadi mudah maka tindakan jadi kalau itu misalnya banyak ada yang lain kita dalam itu tapi kita memberikan satu menjadi satu pilihan tapi kita yakin bahwa kita dipilih Allah dan kita mampu dan jangan yang kita punya itu adalah yang itu bikin hati kita buat apa lemah. Jika melewatkan antara pemahaman kata-kata ini dengan kita apakah bahwa juga antara setidaknya kita memiliki keyakinan bahwa yang memilih kita adalah terlalu itu bagaimana? Terima kasih. Next. Iya, oke.
Izin jawab ya Ustaz, mungkin pengalamanku belum terlalu banyak, tapi aku ya enak pakai pengalaman pribadi aja ya. Um, Pertanyaannya tadi, kalau kita dikasih cobaan, itu berarti kan Allah yakin kita mampu. Nah, berarti apakah kita harus menjalani cobaan tersebut atau tidak gitu? Apa gimana? Ya, karena dari perkataan Hmm. ini, Ah, ya kita tahu urusan kita yang dibutuhkan. ah, Katakanlah, mungkin kalau tidak membutuhkan ibadah. ah, Dalam ujian itu, dalam menjadi sesuatu yang membutuhkan itu, atau dari ujian atau ada cobaan, jika membuat kita atau melemahkan kita. Nah, gimana coba lagi? Jadi, paham, paham. dia apakah itu sangat tidak kalau itu bahasa atau menjalani pemahaman ini, nah gitu. Oke, oke. Aku jawab pakai cerita aku dulu ya, Ustaz. Jadi dulu aku ketemu SMA, kelas 10 itu aku udah punya plan untuk masuk ke univ mana, jurusan mana. Nah, situ karena incaran aku itu yang besar, jadi aku kelas 10 itu emang fokus buat belajar. Aku mengejar nilai dan fokus ke nilai. Nah, waktu kelas 12, alhamdulillah grafik nilai itu naik terus Ustaz. Nah, tapi waktu kelas 12, waktu kelas 12 kelas 2 itu aku mulai ngobrol sama orang tua, aku pengennya ke sini jurusan ini. Nah, di situ orang tua yang tadinya sangat mendukung, tiba-tiba di saat mau pendaftaran SNBP itu menolak gitu. Dengan alasan ya beberapa hal sih. Salah satunya karena terlalu jauh buat anak cewek gitu. Nah, di situ aku mulai bingung. Jadi sebenarnya orang tua aku tuh dukung aku atau enggak. Nah, di situ aku mulai berdoa sama Allah, kalau ya Allah, kalau kiranya emang aku ditakdirkan untuk ke univ tersebut, mudahkanlah. Tapi kalau emang enggak, mohon untuk persulit gitu, supaya aku sadar. Karena saat itu aku benar-benar nggak ada plan lain selain itu. Tuh, jadi di saat itu aku punya niat Jakarta, bukannya jahat tuh, niat orang baik gitu. Karena aku merasa nilai aku bagus, nilai aku terus naik tiap semester. Jadi aku rencananya mau daftar diam-diam gitu tanpa ngasih tahu orang tua. Nah, tapi ternyata beneran dipersulit sama Allah. Di semester 5, di mana itu semester terakhir buat dimasukin nilainya buat SNBP, justru nilai aku turun drastis loh gitu. Jadi kayak kok bisa gitu. Tinggal satu semester lagi dari grafik yang udah bagus, udah naik, udah gini, udah gini. Jadi aku merasa eh, mungkin apa ya, dari niat tadi bahwa kalau aku nilai aku tetap naik, mungkin aku akan tetap daftar diem-diem tadi. Dan karena tertampar realita bahwa nilai aku turun, aku jadi sadar kalau misalnya ternyata ridho orang tua itu berpengaruh gitu. Mungkin ini karena ibuku emang nggak ngizinin, dan yang kedua karena emang Allah yang nggak mengizinkan juga, jadi dipersulit. Gitu. Karena di kelas 12 itu justru yang paling ambis dari kelas-kelas sebelumnya. Jadi menurut aku dan pepatah Arab tadi itu benar Ustaz. Karena apa yang udah aku rencanain dan apa yang mau aku lakuin dengan daftar tadi diam-diam, tiba-tiba aja ada hal-hal yang tidak terduga yang menghambat, yang mempersulit rencana kita gitu. Jadi eh, aku di situ di kelas 12 itu benar-benar kayak putus asa karena kalau nilai turun berarti kan nggak lolos SNMP gitu aku mikirnya, karena dulu sosialisasinya itu dimintanya benar-benar yang bagus gitu. Nah, disitulah aku mulai eh,
mengikuti saran dari orang tua. Di situ aku masih bimbang mengenai jurusan. Kalau univnya udah inilah, tapi aku bimbang mengenai jurusan. Nah, di situ aku berdoa lagi sama Allah, kalau seandainya emang buat aku, tolong dipermudah, tolong diberi jalan, tapi kalau tidak, tolong persulit gitu. Dan benar-benar dipersulit lagi. Ada beberapa hal yang bikin aku nggak bisa daftar gitu di jurusan tersebut. Jadi menurut aku cobaan itu emang udah dipilih sama Allah, kamu yang tepat, kamu yang bisa. Dan apa ya, kita tuh nggak bisa menghindar dari apa yang sudah ditentuin buat kita. Kalaupun kita berusaha untuk membelot, untuk menolak, pasti akan ada batu di jalan yang kita lewatin yang memaksa kita untuk belok ke jalan yang udah kamu tentuin. Gitu ya kan? Masih bingung. Kalau memang itu sulit, itu tinggalkanlah. Nah kan, jadi bilang kalau yang kita jalani itu dalam menjalani kehidupan itu, berarti kan ada cobaan. Nah terus dalam cobaan itu kan pasti kita gimana tadi? Ya, berkaitan dengan itu ya. Kayaknya kan kita belum gimana kalau itu kita sudah kuliah semester sebenarnya kita ada juga merasa susah banget ya pikir itu lain anak dia dari tapi jadi kayak gimana katanya benar itu mungkin udah saya nggak usah tidak ada tempat mungkin ya ada ada kamu ada tidak ada pertanyaan
Enggak, aku nggak nyinggung dinar kok. Gue jawab tanya apa aja. Nggak, karena pertanyaannya kebetulan banget relate sama kakak aku sendiri. Ya. Ini aku balik lagi aku kalau jawaban itu berdasarkan apa yang udah pernah terjadi juga. Jadi beliau itu dulunya itu SMK. Nah, SMK-nya itu jurusannya teknik energi. Tapi pada kedua beliau itu masuk jurusan pertanian di Poloniala gitu. Eh, Selama beliau kuliah itu ya hebat aja kayak menjalani enak tuh. Tapi ketika masuk skripsi, beliau itu mendapatkan dosen yang masya Allah susah banget ditemuin gitu. Dan kalau ditemuin tuh beliau tuh pasti adanya cuma marah-marah aja gitu. Jadi kayak dalam solusi. Nah di situ kan aku tuh mulai berpikir kayak kenapa ya aku dulu milih ini gitu. Jadi kayak menyesal gitu. Apa dilanjutin aja apa enggak udah semester 7 udah mau skripsi di situ juga beliau itu waktu itu pernah pikir apa ya mau nikah aja jadi pengennya nikah aja gitu kayaknya gara-gara bertemu sama skripsinya sama dosennya gitu dan hey nah itu mungkin benar kata dia tadi hidup itu pilihan jadi di situ kamu memilih untuk tetap menjalankan skripsi itu walaupun sangat berat. Sebenarnya beliau itu bisa aja lulus 3,5 tahun, tapi karena dosennya beliau tuh benar-benar mepet 4 tahun itu baru lulus. Di situ beliau tetap memilih untuk melanjutkan karena menurutnya eh, apa ya, kita tuh kayak udah di ujung jalan, kita tinggal buka pintu yang lain, terus sama pilihan kita harus muter lagi ke start gitu. Jadi beliau memilih untuk meneruskan walaupun itu sangat berat dan apa ya di situ karena beliau udah ikhlas awalnya kan beliau nggak terima kan karena kenapa mahasiswa yang baik tapi dikasih apa dosen yang killer gitu yang susah gitu kenapa jurusan tuh nggak adil gitu menurut dia. Seharusnya kan kalau privilege dia sebagai mahasiswa yang baik, justru dienakin itu lulusnya. Tapi ternyata enggak. Di situ beliau sering protes ke jurusan. Tapi lama-kelamaan setelah beliau ikhlas, beliau menerima, dan beliau yakin bahwa mungkin emang sengaja Allah tunda kelulusannya supaya ada hal-hal yang lain gitu. Nah, ketika di titik dia ikhlas itu, qadarullah, tiba-tiba dari jurusan itu mengganti dosennya gitu. Jadi benar-benar langsung diganti dengan dosen yang lain yang udah bestie lah sama beliau gitu. Jadi skripsinya itu mudah gitu. Itu di saat dia udah ikhlas, Ustaz. Di saat dia udah ikhlas. Karena sebelumnya kan dia memberontak. Itu justru semakin sulit. Tapi ketika dia menerima, dia ikhlas, ada pertolongan Allah yang tidak kita sangka-sangka datang gitu. Nah, setelah lulus ada cobaan-cobaan lain itu ketika beliau mencari pekerjaan. Awalnya beliau berpikir dengan eh, lulusan terbaik gitu, dengan nilai yang bagus. Beliau akan mudah mencari pekerjaan. Tapi kenyataannya justru enggak kan. Jadi kayak beliau tuh kembali berpikir, berarti selama ini nilai saya tuh gak ngaruh ya. Jadi selama ini kayak buat apa gitu capek-capek. Di situ beliau benar-benar merasa apa ya kayak beliau nggak mau keluar buat kesebelasan karena aku tanya kerja di mana gitu kan lulus gitu dan kembali lagi setelah menerima banyak nasihat dan ketika beliau ada di titik di mana dia benar-benar ikhlas kalau dia itu emang belum kerja emang belum waktunya situlah pertolongan Allah kembali datang. Jadi intinya kayak
Ya mungkin kita ngerasa cobaan kita itu sangat berat, sangat sulit, tapi ketika kita ikhlas, pasti ada pertolongan Allah. Karena aku juga pernah baca bahwa pertolongan Allah itu biasanya datangnya itu di akhir. Gitu. Di saat kita benar-benar merasa putus asa dan saat kita merasa, "Ah, ya udah deh, aku terima aja apa yang Allah kasih." Nah, di saat itu baru pertolongan Allah itu datang. Mungkin Kita kan kayaknya beberapa orang tuh, ya, kalau kita menjalani kita yang dia dan ini pasti orang nanti solusi dan solusi biasanya akhir kita memang kita melihat dengan mata harus lagi dan itu tidak awal tapi kalau kita lihat dari teknologinya yang pertama tadi memang pertama yang ini dari teknologi Ustaz, Insya Allah. berarti kita sebutkan masalah Arab yang ini tidak beda ketika dalam India. Itu justru ingat ya. Jadi ketika Anda jadi yang tersebut itu bahkan dari yang pertama mau tinggalin aja gitu.
Ini kalau kata-kata sama Jawa itu bahasa yang mereka pikir. Berarti memastikan dulu ya, lalu memang dengan pertanyaannya ya. Nah itu kan berulang ya. Sekarang kalau tadi terus, bukan tadi ya. Yang mana itu kan bisa kita katakan, makanya dari foto dan yang dari mereka bahwa tujuan itu ya, kalau kita dulu ya. Tapi dipakai ya orang motor itu gitu. Tapi kan warna itu kalau tidak akan memberikan batu batu body, jadi itu harus terus melakukan. Nah, itu lah. Artinya ya, mereka bisa dijual itu karena kalau mampu dia yang uangnya waktu kita bisa melalui data kan ini hipotekan. Ini ujungnya pengembangan ini tidak menggunakan juga laporan. Oh, itu kan ya. Menggunakan panel mau biar di yang jawaban juga itu enggak. Karena itu sih ya. Ini tuh ini kamu kualitas ujian. Kalau nyata dari koreksi dari silakan. Maka ada ujian, tadi kan belum tuh, karena penjelasan istilahnya dua, misalnya ada ujian kan? Benar, mereka ada deskripsi, mau apa? Biasanya mau apa lagi? Ada susah, tapi bikin nomor sendiri, gitu kan? Ya itu harusnya kita in of di dalam ujian kita, jadi di dalam ujian itu gitu. Nah, bukan kita melihat dari pernyataan yang kita lihat itu lebih kepada bagaimana kita sekolah itu sudah produk ya di beberapa kok antisipasi itu sebelumnya di kami di Malakok yang dibahas ya ini lebih kepada kasus ada teman kami di kota langsungnya terminal di kami itu sama tadi kita ada dalam halaman ini kami mau melakukan lingkungan selama pandemi. Mereka itu kalau kami sudah penelitian seperti ini. Lalu dia mungkin Pak, ini sedang
Namun tiba-tiba muncul sebuah ujian kepada yang pertama itu sebenarnya dari tahap pendidikan. Karena program itu menyampaikan dan ini bagian dari ayat dari tentang saya lupa alatnya ini berarti artinya seperti ini. Apapun yang menjadi takdir ini maka pasti akan menjadi jalan yang sendiri untuk bangsa. Makanya dari sini kita bisa mengambil kesimpulan ya. Meskipun orang tersebut dari sudah ikhtiar, baik ikhtiar, tapi ternyata Allah ya yang seperti kita semua saat kita misalkan dan tapi tiba-tiba kok ada aja ujiannya ya masalahnya itu siapa mengangkatnya yang kumpul-kumpul ya dia ujiannya kok nggak kumpul-kumpul ya itu bisa jadi cara sebenarnya Allah untuk supaya mungkin jodoh itu bisa yang baik untuk kita. Nah, dan kan tadi, nah kalau kita dari itu mahasiswa juga, terus kita mahasiswa apa juga. Nah, kalau kita ini akhirnya jadi salah dia, tapi jadi salah yang lain. Dan itu nggak beberapa lama berhenti dalam itu prosesnya jauh lebih cepat. Ya itu kan mengatakan suatu hal yang untuk disulitkan sama Allah itu bisa jadi cara sederhana Allah menyatukan bahwa itu dengan kita. Boleh kita jadi sepeda oleh tampilan tadi. Kalau yang apapun yang menjadi apapun yang menjadi ini, maka menjadi jalannya sendiri. Termasuk kita hadir bisa bersama di anaknya sendiri. Itu merupakan cara sebenarnya takdir yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa melihat itu ternyata takdirnya dalam pakai bagi kita dengan cara yang ini. Yang mungkin kita awal sebelumnya berbeda-beda dari di sekarang ada dari pasti gimana terus yang akan dan yang akan pertanyaan di mana konteks pertanyaan dan solusi yang ditawarkan apakah tidak atau tidak. Kemudian unik ya dari mereka itu belum jawab silakan. Belum jawab mereka. Ya, belum ada. Ya, karena menurut saya lagi ya, karena belum menjawab, karena penalti masih di ujian di part yang ujian, sedangkan kalau yang pertanyaan belum menunjukkan bahkan kalau terakhir dari kata-kata gitu kan harus kontradiktif. Kecil kamu sih yang tadi kamu nggak akan pasti menolong kamu. Karena seperti yang benar tadi mau kita pergi kemana kalau ada barang kehidupannya kami yang tidak berbalik sama aja deh barang secara berbeda dengan aku ini kan kayak dari bisnis tadi ya kan kata-katanya tadi loh ya kita kalau kemudian kita berbakat itu orang yang juga itu terbalik maksudnya kan yang kita tuh paling istilah lagi kan kita ini kan kayak kopi dalam yang paham itu yang kalau dipercaya sama Allah itu kan tinggalin aja tinggalin dari itu dari itu belum ketemu gitu sebenarnya ujian atau kan belum itu adalah air Jawa itu nanti kita ini maka salah ini ya iya itu kalau bisa tahu apa namanya lebih muncul ke dalam pemikiran ini misalnya kita udah data kita data pemikiran
memang berarti bisa jadi tinggalin aja kata-kata yang menurut gue harus mengalami. Karena itu bisa digunakan sebagai dan juga memberikan uang. Kalau gunakannya itu di dalam kehidupan seperti apa? Itu sih. Jadi dari tadi itu yang perlu disampaikan itu juga semua. Karena kan kalau prosesnya apakah apakah itu sesuai dengan maksudnya itu sesuai dengan keadaan atau tidak. Ini kita harus berpikir. Kalau orang yang ini apa? Ini banyak lagi keperluan di teknologi dalam bahasa tadi masalah dulu. Ini hal dulu, ya ini dalam kalau kita. Ada dia kalau masih yang kalau yang baru bukakan itu kalau ini dari yang pertama dari malah yang diungkapkan yang sulit juga itu dia dan memang ada ini gitu ngomongnya dari mana karena yang menurut saya ujian itu dia apa ya bersemangat berlebihan itu sendiri punya dia nggak karena nggak lagi kita ini enggak karena ada semua orang yang juga gitu dia kan menurut saya itu nggak informasi ada semua yang ditambahkan ada di sini gitu kalau yang paling itu bisa ini kalau menurut saya juga jawab bagaimana kalau ini dipahami dari prediksi. Kan dari segi apa yang bilang ini enggak orang ini enggak kalau mata diri juga gitu. Itu saya ada keluarga. Kalau menurutku sih itu udah teknis banget ya. Menurut aku penyelesaiannya itu berarti optimal. Sebenarnya untuk jadi kan fungsinya itu nggak ada, jadi semua nggak harus itu misalkan contoh ya gue. Aku kasih aja mas 20-an, belum 30 kan tadi. Kalau sesuai dengan itu kan usia 20 itu nggak fokusnya pengembangan diri. Benar ya, yang ini kebetulan anak aktif ya. Lalu kita misalnya stabil. Di usia 20 saya sudah punya anak. Di usia 20 saya sudah bisa. Di usia 20 kalau kali di terus ada anak-anak itu juga terus ada yang lain mandi dan sebagainya itu kan tidak bisa dilakukan itu semua itu nggak bisa itu kebanyakan itu batas di mana kita sama melakukan semua kita nggak bisa oke apakah tadi kan ada yang di pakai kita nggak bisa kita bisa kalau mengelola kalau ada prosesnya, kalau itu menurut saya kita dia itu dalam konteks kita sudah menghadapi tahapan yang dari doa. Tapi mungkin ada simbol-simbol itu kalau belajar sastra ada ya belajar bahasa gitu ya itu ada yang namanya simbolisme linguistik. Jadi bahasa bahasa yang kayaknya itu antara baik atau tidak baik itu yang oke gitu. Tadi konteks ya kayak di situ kan bisa sudah melakukan kata-kata istilah dan lain sebagainya usaha-usaha. Oh ternyata simbolnya tidak ada betul. Memang kita yang evaluasi dan ingat Allah itu menilai prosesnya bukan hasilnya. Sehingga